Cina adalah negara yang secara terang-terangan ingin mengalahkan Indonesia. Buktinya mereka berniat membuat para pemain Indonesia kelelahan sebelum bermain. Tak hanya kelelahan, Cina juga mau memastikan para pemain Indonesia tidak nyaman saat mengembangkan permainan. Terbaru, tim negeri tirai bambu tersebut tiba-tiba berniat mengubah jam pertandingan. Rencananya pertandingan antara Cina melawan Indonesia nanti akan digelar malam hari. Sebuah ujian yang lagi-lagi harus dihadapi tim Garuda. Lantas mengapa hal itu dianggap ujian? Berikut ini adalah jawabannya. Kalah malu dan menang tidak bangga, itu adalah dua hal yang pastinya bakal dirasakan oleh Cina saat melawan Indonesia nanti. Jika harus memilih, pasti Cina lebih memilih meraih kemenangan, meski kemenangan itu tidak membuat mereka bangga. Parahnya, untuk meraih kemenangan melawan Indonesia pastinya akan sulit, karena Indonesia saat ini menjadi tim yang jauh lebih berkembang. Belum lagi dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang semakin menambah kekuatan dari tim Garuda. Sebaliknya, Cina juga tengah dihantui oleh performa tak konsisten mereka akhir-akhir ini. Sehingga hal itulah yang membuat Cina ragu apakah bisa mengalahkan Indonesia atau tidak. Demi bisa mengalahkan Indonesia, Cina kemudian membuat strategi. Mereka lalu memilih Qingdao Football Stadium sebagai markas yang nantinya bakal dipakai saat melawan Indonesia. Qingdao sendiri adalah stadion yang letaknya cukup jauh dari Beijing. Jika harus menempuh perjalanan dari Beijing, biasanya harus membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan. Untuk kondisi suhunya, Qingdao juga terkenal sangat dingin. Hal inilah yang lagi-lagi menjadi keuntungan bagi Cina, karena Indonesia belum terbiasa bermain di cuaca seperti itu. Cina ubah jadwal jam main menjadi malam hari. Kini setelah memiliki Qingdao Football Stadium, Cina kembali berulah, di mana mereka memutuskan untuk memindahkan jadwal pertandingan ke malam hari, tepatnya jam 8 malam. Sebuah jadwal yang pastinya bakal menjadi ujian bagi para pemain Indonesia, karena malam hari biasanya suhunya lebih dingin ketimbang sore hari. Apalagi itu bermain di Qingdao, yang notabene adalah kota yang terkenal memiliki suhu yang dingin. Untuk jadwalnya sendiri baru saja diumumkan Federasi Sepak Bola Cina beberapa waktu yang lalu. Erick Thohir tunggu pembalasan dari Indonesia. Niat yang akan dilakukan oleh Cina itu akhirnya mendapatkan respon dari Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut tak rela jika Indonesia mendapatkan perlakuan seperti itu dari Cina. Erick Thohir kemudian mengaku untuk mempersiapkan kejutan untuk Cina. Intinya jika Indonesia dikerjai di luar negeri, maka Erick Thohir akan mengerjai balik tim tersebut saat bermain di Indonesia nanti. Harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Bukti Cina mewaspadai Indonesia. Rencana dari Cina untuk timnas Indonesia tentu bisa menjadi bukti jika mereka sangat waspada kepada Indonesia. Selain waspada, Cina juga ingin memperbesar peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Karena Cina pasti berpikir Indonesia adalah tim yang berpotensi lebih mudah dikalahkan dibandingkan dengan tim di grup C lainnya. Maka dari itu, menang melawan Indonesia adalah harga mati bagi Wulei dan kawan-kawan.
Media Cina menang melawan Indonesia adalah harga mati. Soal poin tadi, hal itu juga disetujui oleh media Cina, yakni Sohu. Menurut media tersebut, menang melawan Indonesia adalah harga mati. Mereka juga mengklaim jika Cina akan lebih percaya diri ketimbang Indonesia. Alasannya adalah karena dalam beberapa pertemuan terakhir, Cina selalu bisa mengalahkan Indonesia. Hal itulah yang pastinya bisa menambah keunggulan psikologis bagi para pemain Cina. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti Indonesia. Jika Cina ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia. Cina sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia. Oleh karena itu, mereka punya keunggulan psikologis. Dan karena punya kemauan kuat untuk melaju ke Piala Dunia, Cina tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka. Ungkap media Sohu pada artikelnya. Mari kita nantikan saja pertemuan antara Cina melawan Indonesia, di mana pertemuan tersebut akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Untuk saat ini, Cina dan Indonesia akan fokus melawan tim yang akan dilawan di bulan September. Indonesia akan melawan Arab Saudi, sementara Cina harus melawan raja dari Asia, yakni Jepang. Tentu sebuah laga yang pastinya sangat berat bagi Indonesia dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah saat Federasi Sepak Bola Cina tiba-tiba mengubah waktu pertandingan saat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.